رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sebelum ini kita membaca tafsir alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita sudah berbicara tentang gaib. Ya, sekedar mengulas, gaib itu ma ghaba anil aqli wal hawas. Bu, dengerin ya Bu. Gaib itu yang tidak dapat dicapai oleh akal dan oleh panca indera. Tidak bisa dilihat, didengar, dirasa, dipikir, dikhayal. Itu gaib. Yang bisa yang bisa melihat gaib yaitu kalbu, ruh. Kalbu ini maksudnya adalah ruh. Maksudnya lagi, ruh itu kan tempatnya ya, adalah nur, cahaya yang menjadi sifat ruh. Ruh jika di dalamnya ada akhlak karimah, itulah cahaya. Itu yang dapat menyaksikan gaib. Jadi bukan semua ruh yang sudah memiliki kesempurnaan sifat-sifat mulia, maka mereka orang-orang aulia menyebutnya asrar, sir. Sir itu rahasia yang Allah beri kepada para wali, itu sir. Ya. Kalau disebut nur, bendanya nur, maka ulama ada yang menyebutnya nur, jamaknya anwar, atau sir, jamaknya asrar. Kenapa disebut sir? Setiap nama itu punya penjelasan ya. Disebut asrar karena rahasia Allah, tak ada siapa yang tahu, tak ada ciri fisiknya. Seperti dalam hadis dikatakan al-ikhlasu sirrun min asrarillah ya, alladzi qadzafahu ya ila qalbi man ahabba min abdi. Ikhlas adalah rahasia Allah yang Allah tembakkan, Allah campakkan ke dalam hati hamba yang ia cintai. Ya. Maka akhlak itu sir. Nabi memberikan satu contoh dari akhlak adalah al-ikhlas. Ikhlas adalah sir. Artinya seorang yang mempunyai asrar itu, anwar itu, akhlak itu, tak ada orang tahu. Kalau orang punya harta tahu, kelihatan. Ya, orang diangkat jadi jabatan tinggi kelihatan. Karena fisik. Ruh non fisik. Maka disebut asrar, tidak tahu. Itu sebab mereka yang memiliki asrar, memiliki anwar disebut waliullah. Dan tak ada siapa yang tahu waliullah itu, karena tidak ada ciri fisiknya. Yang tahu, yang sama memiliki asrar itu, maka dikatakan la ya'riful wali illal wali. Orang ngaku wali, kita ketipu, percaya. Kenapa? Karena kita bukan wali. Tapi wali tidak ketipu, bahkan tahu kalau dia pengaku-ngaku. Seperti orang la ya'riful alim illal alim.
Yang tahu orang yang berilmu, orang berilmu. Biar dia mau gaya-gaya berilmu, tetap saja ketahuan kalau tidak berilmu. Dari mana? Dari ngomongnya nanti ada bobot yang kosong, tidak ada ilmu. Ya. Mau buka pesantren, mau pakai jubah, tetap, karena itu ilmu itu juga merupakan sir min asrarillah. Nah yang gak punya ilmu ketipu, pinter banget. Yang punya ilmu tidak. Nah itu kenapa disebut asrar, rahasia. Nah permasalahan tasawuf adalah permasalahan asrar, anwar, rahasia. Ya, maka tidak ada cirinya. Tetapi akal sehat, hati nurani, ya, menerima asrar itu, merasakan asrar itu, mengakui ada asrar itu. Tapi bukan benda fisik yang bisa diketahui. Artinya orang tidak dapat mengaku-ngaku dia wali, dia ahli ma'rifah, dia seorang sufi. Tidak dapat mengaku-ngaku. Ya. Meskipun dia mengaku gurunya 200, dia mengaku dia punya ijazah dari gurunya 200 ijazah, ya silakan. Itu yang ditunjukkan oleh dia fisik. Masalah tasawuf, masalah asrar, bukan masalah. Nah itu sudah kita bahas, itu gaib. Maka yang melihat gaib, gaib. Orang sufi mengatakan Allah tidak dapat disaksikan oleh mata dan akal dan oleh indera, disaksikan oleh hati nurani. Kenapa hati nurani? Hati nurani itu bukan hati nurani belaka, tetapi yang telah memiliki anwar dan asrar tadi. Anwar dan asrar ini hakikatnya sifat Allah, bukan sifat kita. Nah, kalau anwar asrar ini, cahaya ini, dia dapat menyaksikan Allah, maka itu sebab orang sufi mengatakan yang tahu Allah itu Allah. La ya'riful arabtu rabbi bi rabbi, al-arif huwal ma'ruf. Aku tahu Allah, ya, dengan Allah. Yang tahu dia, yang diketahui dia. Ketika orang telah dianugerahkan asrar, anwar, sifat itu, hilang keakuan itu oleh anugerah cahaya itu. Enggak ada lagi ngelihat diri, enggak ada lagi nunjukkan diri, karena dia baru menyaksikan bukan hanya cahaya itu dari Allah, dianya dari Allah, dan segala hidupnya dari Allah. Begitu tinggi kedudukan ini sehingga banyak orang yang mengaku-ngaku pengen tinggi. Ya, cuman kalau tinggi bahasa Jawa itu apa? Bukan tinggi bahasa Jawa ya, itu apa? Bukan bangsat yang bau di. Wih, anak tinggi neki. Ya kenapa itu bangsat dibilang tinggi ya? Berarti kita kalau di bangsat itu ditinggiin namanya itu. Ya. Tembila. Nah maka ini sering ulama dan ahli nas, ketika orang sufi mengatakan Allah dapat disaksikan oleh wali, mengingkari. Dia bahasa saksi itu ada bendanya dan dilihat oleh indera, oleh mata, dapat dikhayalkan. Oh tidak, Allah gaib mutlak, maka yang melihat hanya Allah. Sifat kembali ke zat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau nafsunya mutmainnah itu wali, maka Allah kembali kepada Allah dengan ridho. Jadi dia selalu menyaksikan Allah dalam keadaan ridho, karena dia hamba.
Dia hanya kotak yang selalu diisi oleh Allah dan dia saksikan Allah di situ. Itu tauhid menurut orang sufi. Itu yang tambahan keterangan dari kajian kita yang dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu bagi muttaqin, ya, yang imannya yang iman bukan muttaqin, orang beriman imannya iman ilmi akli, nggak ngelihat Allah. Tapi bagi orang yang iman sudah hakiki tahakkuki dan yang kasfi, karena ada dua, tahakkuki juga yang kita bahas, yang kasfi dia melihat Allah. Ya. Nah maka ketika dia sudah menyaksikan lalu mau cerita, nggak ada apa bahasa tidak ya, di dunia ini tidak ada bahasa yang dapat menjelaskan sesuatu yang gaib, karena bahasa itu sudah diciptakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilihat oleh akal, oleh indera. Tidak ada bahasa yang tersedia untuk melihat yang gaib, tidak ada. Itu sebab disimbolkan kata-katanya oleh orang sufi. Ya, kebangetan kagak sabar timbul syatahat. Ya. Taib. Sekarang kita lanjut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemarin kaitannya ini mimma razaqna kepada yang kemarin. Alladzina yu'minuna bil ghaib 1. Wa yuqimuna sholata 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun 3. Orang yang beriman kepada gaib mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki mereka. Kemarin kita sudah bahas salat dibebankan bukan kepada badan, karena badan maunya tidak salat gitu ya. Yang dikatakan dalam Al-Quran, innaha lakabiratun, salat itu berat, illa alal khasyiin, kecuali yang punya rohani. Udah itu kita lewat. Yang ketiganya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian apa yang telah Allah, kata Allah, yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Nah, perintah infak, nafkah ini adalah liya'tadal qalbu tarkal pudulil maliyati bil judi wassakha, agar ruh terbiasa, kalbu ya, meninggalkan kelebihan harta. Dengan cara apa? Dengan cara memberi, dermawan. Jadi agama menyuruh kita memberi, itu membiasakan agar jiwa kita memiliki sifat dermawan. Karena kalau orang sudah dermawan pasti memberi. Maka orang yang ingin punya sifat dermawan, maka dia melatih diri dengan sifat itu. Orang yang ingin sabar, maka dia melatih diri untuk bersabar. Kita nyebutnya sabarin aja, padahal belum punya sabar. Artinya ya, latih dengan sabar itu musibah, agar dapat sabar. Dan sudah disebut sabar orang yang sedang berusaha ya. Tetapi hukman, apa hukman itu? Anggapan, la hakikatan, belum mendapat hakikat sabar. Makanya ibu-ibu nanti ngomongnya udah gua sabarin. Masa sabar pakai udah? Berarti habis itu udah gak sabar gitu. Itu orang yang terbiasa menjalankan agama hanya berdasarkan teks dan terus menggerakkan badannya beramal, mengaku soleh, itu berarti ya, hijab. Sebetulnya orang masuk tarekat itu pertama kali yang dia lakukan takhliyah, tazkiyah. Apa? Membersihkan. Apa? Membersihkan hati. Apa yang dibersihkan? Kotoran. Kotoran apa?
Sebenarnya ini saya selalu bicara sebenarnya yang sebenarnya. Orang nih begini, sebenarnya begini nih. Ini sebenarnya yang sebenarnya, bahkan 3 kali yang sebenarnya ini malah. Karena semua orang bicara sebenarnya, padahal belum sebenarnya. Jadi harus saya tambahkan lagi 2 kali sebenarnya. Ya. Orang masuk tarekat itu sebetulnya bukan membersihkan dari kesan atau kotoran dosa, bukan. Orang sebelum masuk tarekat, kenapa diperintahkan 2 perkara? Pertama, luruskan akidahnya, sahihkan akidahnya. Kedua, perbaiki ibadahnya. Perintah ini sebetulnya agar dia menghapus apa? Kotoran bekas dosa. Kalau orang masuk tarekat itu menghapus kotoran bekas taat. Orang ibadah taat itu kotor kalau belum dengan Allah. Dengan Allah ini, dengan rohani. Orang jika memberi bukan timbul dari sifat dermawan, هذا لسه أسأل يعني إخلاعنا خذ العسل شوي خلي جيبه تحت. Jika orang memberi belum punya sifat dermawan, berarti memberinya dia itu karena ada mindset, ada asas pikiran dari agama yang dia baca bahwa memberi disayang Tuhan, bahwa memberi ya, orang soleh, bahwa memberi masuk surga, bahwa memberi bisa disayang orang. Jadi motifnya bukan Allah. Semuanya ini adalah bonbon. Anak kecil disuruh sholat, disuruh ke warung sama ibu ya, ntar ibu bagi duit. Itu anak pergi ke warung karena taat sama kita apa karena pengen duit? Itu kita ibadah itu masih begitu. Ibadah itu masih begitu. Masih pengen apa yang dari Allah, bukan pengen Allah. Ibu sama suami sayang dirinya apa sayang yang dimilikinya? Jujur bu, jawab ditanya. Sayang sama laki apa sama yang dimilikinya? Orang punya apa-apa kon katanya ya. Ya terpaksa dah gua sayang sama laki. Udah kagok. Iya. Dibuang sayang ya orang lagi katanya. Nah, orang masuk tarekat itu ini sebenarnya yang sebenarnya dia takhliyah tazkiyah itu menghapus kotoran bekas ibadah yang bukan karena Allah dan dengan Allah. Kalau dulu jika belum melihat itu, si guru belum melihat ada semangat itu, ada himmah itu, belum diterima jadi murid. Dulu kalau sekarang mah orang pengen dia punya murid, ya asal kumpul aja udah dibayat aja, itu menyalahi aturan. Kudunya mah aturannya orang udah ngomong juga, nanti dulu bener nggak? Ya, pengen Allah enggak? Itu. Nah maka di sini dikatakan kenapa kita tetap disuruh berinfak pedal itu beban masih, makanya dikatakan taklif karena pertama kali mesti taklif, beban ke fisik gitu. Dan pada saat taklif pun Allah tidak mengurangi haknya, tetap Allah katakan surga dan banyak iming-iming Allah itu kepada kita. Ya, belum inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Belum itu. Tapi ngomong mah udah kan? Ngomong mah tiap salat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku semua ibadahku hidup matiku karena Allah. Belum.
masih terus berupaya. Ya. Nah, maka itu sebabnya orang sufi di dalam mula-mula bertarekat disebut maqamat. Kenapa? Karena pelan-pelan. Kalau udah hakikat nggak ada istilah maqamat, adanya anwar, asror, hakikat malah disebutnya. Nah ini agar hati terbiasa meninggalkan harta lebih. Ini harta lebih ini, Bu, ulama salaf dulu mengatur hartanya begini. Ada 4 prioritas urutan. Apakah gaji dia mingguan atau gaji dia bulanan atau dia mendapat uang sewayo-wayo atau sewayo-wayo. Ya, kadang-kadang minggu pertama, kadang-kadang minggu kedua, kadang-kadang minggu ketiga, tergantung bisnisnya. Ya, kalau ada yang dibisnisin, dikerjain ya dapat, kalau belum ya belum dapat berarti. Ulama salaf dulu hidup mengatur harta itu dengan 4 prioritas. Pertama, jika dia nerima gaji, dapat duit, pertama kali yang dia keluarkan hak Allah dulu. Ini infak. Kenapa? Karena infak itu, makanya kata Imam Al-Ghazali, ada yang menyimpulkan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali, kenapa ini kitab tasawuf di dalamnya bicara tentang rukun Islam yang kelima? Imam Al-Ghazali ingin menyatakan bahwa rukun Islam yang kelima itu induk tazkiyah. Induk tazkiyah. Salat, zakat itu adalah tazkiyah, takhalli. Tazkiyah. Ya, bukan takhalli itu orang tasawuf apabila masuk tasawuf terus berzikir. Wah, zikir sampai joget-joget ya. Itu tazkiyah, bukan. Itu mah lagi nelen antibiotik. Ya. Tazkiyah itu semua hidupnya. Ini fenomena orang tarekat begitu. Asal zikir sama gurunya itu, wah udah sampai udah kayak kendang. Tapi keluar dari situ cekakak cekikik cekekek. Ya. Ngerokok terbahak-bahak, ngomong kotor, ngomong jorok di rumah kayak setan sama keluarganya, di luar kayak iblis, tapi kalau masuk zikir 200 tahun begitu nggak bakal usul karena tidak mengerti manhaj tarekat itu apa. Ya. Salat, zakat adalah tazkiyah, induk. Bahkan induk. Kalau yang diperintah guru itu mah bukan induk. Induknya dari Allah itu. Orang belum sholat belajar sholat. Itu kalau istilah Kiai Ceger dulu. Belajar sholat. Ya. Yes. Saya lagi bulan dulu bilang, kalau Kiai dulu bilang ngatain, ya Kiai Ceger dulu bilang ngatain Kiai sholat-sholatan. Ya dulu tersinggung santri. Ya. Kalau dilihat dari tasawuf bener, asli. Ya. Sesolatan, orang-orangan, bener orang-orangan bener. Ya. Udah nerima kita emang sholat-sholatan asli, orang-orangan bener. Puasa-puasaan, zakat-zakatan, ngaji-ngajian bener. Karena semuanya dilakukan bukan dengan ruh, bukan dengan Allah, masih dengan tujuan selain Allah. Itu bagi para wali itu meninggalkan hijab, meninggalkan kotor, perlu disapu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Imam Al-Ghazali sudah jadi alim allama bahrul fahama al-mujtahid mutlak. Ya. Akhirnya dia bersihkan kotoran semua itu. Makanya ketika wafat ada yang memimpikan Imam Al-Ghazali. Apa yang dilakukan Tuhan? Artinya pahala apa yang, wah rasanya kamu udah banyak pahala. Tidak. Allah cuma nerima karena saya memberi minum
lalat katanya waktu menulis kitab. Itu apa? Syuhudnya kepada Allah. Lalat. Ya. Nah, wabazlul mal, dan mengeluarkan harta fi wujuhil muruat. Ya. Kenapa harta itu diinfakkan, diberikan ke arah muruat? Ya, muruat itu secara umum kebaikan maksudnya. Muruat kan harga diri. Ya. Karena kebaikan itu adalah, kita melakukan kebaikan itu adalah mengangkat harga diri orang yang diberi dan juga yang memberi di dalam perbuatan taat. Karena muru'ah dalam agama bukan nama baik atas nama keturunan, atas nama orang kaya, tapi atas nama din. Wal hibat, dan pemberian-pemberian, was sadaqat al ghaira al wajibati, dan sedekah yang bukan wajib, sunnah. Ya. Artinya infak itu kita mengeluarkan harta untuk mengangkat nama baik orang, untuk pemberian umum, apakah untuk kepentingan sosial, kepentingan kesehatan, kepentingan atau hajat, sedekah yang tidak wajib. Kemudian fayuwaqi syuha nafsih, maka dia melindungi kekikiran dirinya, membuang kekikiran dirinya. Jadi kalau kita nih, orang-orang yang bertarekat nih, ketika dia memberi, niatnya apa? Niatnya untuk melawan nafsu. Karena nafsu itu, Pak, nafsu kita itu punya haz istilahnya, punya bagian dari amal ibadah kita, dapat. Kalau dilihat orang, dapat nafsu itu. Kita berbuat kebaikan, pengen dipuji, nafsu dapat. Bahkan mungkin nafsu semua, bukan dapat pisan, emang diambil sama dia semua. Segitu ge, ya Bu, segitu ge, tahu ge? Pahala mah dikasih oleh Allah. Letih aja dikit dikasih. Kalau dikasih ngapain itu dikepengen? Wong itu mah hak Allah ngasih. Bifadli, min fadli. Kenapa anugerah Allah itu semuanya dikatakan fadl? Fadl itu apa? Limpasan. Orang kalau udah kebanyakan banget, ya orang udah kaya banget, saya mah dedeknya ge, gitu kan? Dedeknya ge itu kita mau bisa pergi haji, istilahnya begitu. Allah ngasih sama kita itu, ya itu dedeknya udah, fadlnya. Pahala itu min fadli. Kenapa jadi kita ngambil dedeknya, nggak ngambil isinya? Apa isinya? Anwaruh, asraruh. Ya. Wa khussisal infaqu bil ba'd. Kenapa di situ menggunakan kata wa mimma, sebagian? Infak ini dikhususkan dengan kata sebagian. Wa mimma razaqna. Salat tidak, semua tidak, tapi ketika memberi infak itu mimma, sebagian apa yang telah kami rezekikan, maka mereka menafkahkan. Itu ya, redaksinya pakai sebagian, bi iradin minat tabi'idiyah. Maksudnya adalah tab'idiyah, sebagian. Li'alla yaqa' fi razilati tabdzir. Supaya tidak terjebak ke dalam apa tabdzir? Mubazir kata kita mah. Ya, buruknya sifat mubazir. Karena makanya orang tarbiyah itu kenapa harus harus punya guru ya? Karena kadang orang pengen ibadah ngikutin nafsu. Waduh, gue pengen sholat. Wah, malam-malam sholat 70 salam.
Pas besok 70 tahun kagak sholat. Nafsu nyerah udah. Itu tidak tahu cara bagaimana untuk membangun jiwa yang mu'tadil, yang lurus. Maka kita mendengar orang yang punya khibrah bagaimana melewati semua itu. Di dalam tasawuf itu ulama bicara tentang nafsu, mengukur kekuatan nafsu dan bagaimana menghadapinya. Banyak sekali. Tapi ada sebagian yang tidak dapat ditulis, ada dalam kebakatan, kalau kita katakan kebakatan guru. Ya, ada kebakatan, dan itulah yang menjadi kesempurnaan ilmu apapun, kebakatan seseorang yang menangani bidang itu. Allah berikan bakat untuk menjalani metode, ya, pada bidang tertentu, sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan nas dalil aslinya. Jika tidak, idza wusidal amru bighairi ahli fantadhiris sa'ah. Maka semua bidang berbicara tentang pakarnya, bakatnya. Tasawuf tiba-tiba sembarangan. Tidak. Apalagi tasawuf sangat dakik. Bibazril qadri daruri, dengan mengeluarkan kadar yang penting saja. Kalau orang sudah punya akhlak dermawan, Bu, dia tahu kapan memberi, karena Allah yang memberi, bukan dia. Dia tahu kapan memberi, kapan tidak memberi. Ya, karena kalau tidak, orang memberi lama-lama bosan orang memberi itu, karena ngikutin situasi kondisi tidak. Ya, karena memberi, dia tetap pada hakikatnya Allah yang memberi. Taib. Fayuhramu fadilatul wujudil ladzi huwa min babi takhalluk bi akhlaqillah. Kalau tabzir, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sifat dermawan. Ya, yang mana sifat dermawan itu adalah salah satu masalah berakhlak kepada akhlak Allah. Kita berakhlak dengan akhlak Allah, sabar akhlak Allah semua. Maka orang yang berakhlak Allah berarti dia ditangani oleh Allah. Ditangani oleh Allah itu, Bu, ya, dengar baik-baik. Orang yang ditangani oleh Allah itu orang yang telah Allah berikan akhlak di dalam dirinya. Jadi akhlak itulah yang bekerja dalam hidupnya. Dia nanti yang akan mengatakan jangan berbuat sedikit, berbuat banyak, seperti ini, sabari, syukuri, ridhoi. Jika tidak ada ini, bablas. Meskipun akal itu tahu itu salah, hafal dalilnya, itu haram, tetap aja dibadok. Kalau tidak ada ininya, dalil mah udah hafal bener. Setiap ceramah kan begitu terus ngomongnya. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Setiap hari makanin haram. Kalau tidak ada ini. Tapi kalau ada ini, dalilnya itu innalladzina amanu wa amilus solihati sayahdihim rabbuhum. Tuhan dia ini akan membimbing dia biimanihim. Iman ini. Ya, itu sebab orang yang kalau sudah takwa sudah tidak perlu guru, wali katakan. Karena udah gurunya Tuhan itu di sini disebut wali. Ya, kalau kita mah wali kagak punya, ilmu kagak punya, terus siapa pimpinan kita? Ya, Bu. Wali ini sosok batin. Ya. Sebetulnya sifat Allah. Maka kita tidak kenal kecuali ketika dia diberikan sosok itu, baru dia kenal. Ketika dia mengenalnya ternyata bukan si A si B, tetapi Allah, itu wali. Ya, maka coba
Kenapa para wali merayakan maulid? Karena lahirnya sifat Allah itu. Disebutnya insan kamil. Nama lainnya wali. Nama lainnya kutub. Nama lainnya adalah ulama sufi banyak membuat nama. Lahir itu di tubuh Nabi. Setelah itu kita merayakan haul matinya wali. Kenapa? Tubuhnya mati. Karena akan pindah ke tubuh lain. Atau ada di tubuh lain. Nah, kita bukan ngikutin tubuh, tapi ngikutin hakikat itu. Itu sebetulnya tasawuf. Ya, orang ngikutin tubuh, tubuhnya sudah dikubur. Yang kita sebut ruhnya, sifat Allah. Ruh itu memang apa? Nah, sehingga orang mengatakan, wah udah mati kutub, udah nggak ada lagi. Lah emang Tuhan udah habis, berhenti Tuhan udah nggak mampu Tuhan bikin lagi. Dan di dalam tasawuf kufur itu, kufur. Contoh yang paling nyata, leluhur ulama Nusantara ini dulunya Wali Songo yang membawa tarekat. Hatta Sultan Maulana Hasanuddin, ya, sampai Sultan ke-6, mereka ahli tarekat dan tarekatnya adalah Satariyah. Sekarang semua ulama Banten tarekatnya Qadiriyah. Kenapa? Putus Satariyah itu. Tapi hakikat satu, ya, satu. Apa yang putus? Riwayatnya dan hakikatnya. Ada yang hakikatnya putus, riwayatnya tetap ada. Ya, jadi ada sanad riwayah, ada sanad diroyah, ada sanad hakikah di dalam tasawuf. Itu ada pemahaman yang keliru secara umum memahami tarekat dan tasawuf itu di negara kita. Ya, sebagian fenomena, karena orang awam ikut bicara, ikut campur dalam masalah tarekat ini, tidak merujuk kepada perkataan ulama yang ada di kitab-kitab mereka atau manhaj yang diajarkan oleh gurunya. Itu satu persoalan lagi. Selesai orang innalladzina amanu, kan ini kan innalladzina amanu, bukan innalladzina, alladzina yu'minuna bil ghaibi, 1, wa yuqimuna sholata, 2, wa yutun wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini katanya tazkiyah, ini takliyah. Kita sholat kita ini sekarang, Bu, dan kalau kita ngasih apapun, apakah zakat sunnah, zakat wajib, zakat semua pemberian anugerah kita kepada anak, suami kepada istri, orang tua kepada anak, semua pemberian apa saja itu wujuhil muru'at. Muru'at itu ya, kita kan ngasih anak supaya anak jadi baik, itu muru'at namanya. Kita ngasih istri supaya istri juga nggak kelihatan nggak punya di depan orang gitu, biar nggak punya gek. Karena itu memberi muru'ah. Semua itu jangan sekali-kali kita merasa bahwa gua memberi. Ya. Ini gua memberi, tahu kalau nggak ada gua mati lo. Siapa tahu kalau ganti laki lagi malah lebih kaya, ya. Istilahnya. Nggak boleh ngomong begitu. Maka itu jadikan semua ibadah itu, infak dan sholat, litazkiyah wa takhalli. Untuk kalau sholat agar menjadi orang yang khusyuk, kalau infak agar menjadi memiliki sifat dermawan. Ya, niatnya begitu. Itu namanya orang sedang menuju kepada Allah. Startnya di situ. Belokin tuh arah ke arah Allah yang disebut sidqut tawajjuh. Luruskan tujuannya ke Allah. Mulain dah orang bertarekat tuh. Mulain udah. Ya, meskipun belum ada gurunya, udah mulain. Pasti jika orang sudah mulai meluruskan arahnya, Allah akan jumpakan kepada gurunya.
Pasti itu. Jika belum, jika orang berbuat baik semua masih belum diluruskan untuk Allah, nggak bakal ketemu. Malah orang paham tarekatnya mau punya keramat, mau jadi dukun, ya ketemu gurunya nanti dukun juga. Ya. Nah, ini selesai. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini ayat yang berikutnya kan. Dan orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah turunkan kepada orang yang sebelum kamu. Ya. Iman ini iman apa? Al-imanu at-tahqiqi. Iman yang tahqiq, tahakkuki atau tahqiqi. Ya. Kita udah belajar kemarin iman yang pertama itu. Asyamil, iman tahqiq ini mencakup lil aqsami as-salasati, 3 bagian. Al-mustalzami lil a'malil qalbiyah, yang menyertai aktivitas hati. Allati hiya at-takhliyah. Mati lampu ya. Tapi kedengeran kan ya Bu? Yaitu at-takhliyah. Ya. Pakai hak itu ya. At-tahliyah. Salat, zakat tadi itu takhalli. Sekarang orang yang beriman kepada yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, kepada Nabi dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah tahalli, tahliyah. Ya, maka iman tahqiqi itu mencakup 3 aktivitas hati: takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu kadang sama dengan artinya tazkiyah. Takhalli itu sama dengan tazkiyah. Maka tasawuf identik dengan tazkiyatun nafas. Ya, pada mula-mulanya itu takhalli. Semua ibadah amal kita niatkan untuk takhalli. Gitu. Untuk membersihkan apa? Kan kata Nabi kan ittabi'il hasanatas sayyi'ati ittabi'il hasanati sayyi'ati tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, nanti keburukannya akan dihapus. Ya. Di dalam takhalli itu menghapus keburukan dengan sebab ibadah, dengan kebaikan yang kita arahkan karena Allah, terhapus. Perhatikan Bu, meleng aja hilang Bu, nggak nyambung, meleng aja pikirannya. Ya, tiba-tiba lagi ngedengerin inget laki, hilang itu. Udah laki yang di rumah nggak usah dipikirin, mau mati biarin. Ya, itu ikutilah kebaikan, keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan dihapus. Bu, kita dulu misalnya memberi, ya, dengerin Bu, kita memberinya dengan sombong gitu. Tuh, ambil, dosa itu kan? Itu mah udah dosa banget udah itu mah. Hapus dengan memberi lagi. Ya. Tapi kalau memberi ini ternyata masih kepengen di alam, masih nyisakan kotoran lagi, hapus lagi dengan memberi lagi karena Allah. Akan ada ujiannya itu dari Allah. Tiba-tiba kita pengen karena Allah, yang diberi sama kita mulutnya bukan main ternyata. Ngajok gua ngasih. Gitu. Nah, nggak jadi karena Allah. Mesti diuji itu oleh Allah, mesti. Lah kita orang pengen yang nggak ada ujian, pengen aman-aman aja, geluntung ke surga begitu. Tidak. Abang-abang udah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah
kaya, wa fil akhirati hasanah, surga, wa qina adzabannar, di dunia enggak sakit, di akhirat bahagia. Mana ada? Wong dunia ini sudah disebut darul ibtila, negara ujian. Kita diciptakan untuk ujian, maka jangan berpikir yang lain kecuali kita lewati ujian itu. Ya. Nah, maka iman yang tahqiq itu mencakup 3 bagian yang menyertai aktivitas hati, yang yaitu adalah tahalli. Jadi iman kepada Al-Quran tahalli namanya. Ya, apa di situ? Wahia tabarrusul qalbi bil hikami wal ma'arifi al munazzalati fil kutubil ilahiyah wal ulumil muta'alliqah bi ahwalil ma'ad. Kecerdasan spiritual itu tahalli. Apa sebabnya? Dengan adanya hikmah, makrifat. Di mana adanya? Diturunkan oleh Allah pada kitab-kitab ilahi, serta ilmu yang berkaitan dengan keadaan tempat kembali kita kepada Allah. Tempat kembali juga berbeda-beda, Pak. Tempat kembali jasad itu surga, tempat kembali rohani itu Allah. Di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau membagi kepada 2 kembali itu, yang dikatakan asal negerinya. Kalau kita memang sampainya ke surga tidak melihat Allah, ya udah. Tetapi mereka sampainya ke Allah melihat Allah plus surga. Itu kecerdasan orang sufi. Saya melakukan karena Allah, ya, surga dapat, pahala dapat di dunia, ganjaran di dunia pun dapat juga. Tapi kalau pengen itu nggak dapat. Kita pengen berbuat baik, pengen mendapat ganjaran kayak wali, untuk pengennya bukan pengen Allah, tapi pengen apa yang dimiliki oleh wali. Nggak dapat, Pak, sampai tongkok gitu. Ya, itu hadis. Dan Imam Al-Ghazali yang mengamalkannya, ya. Imam Al-Ghazali melihat hadis, barang siapa yang ikhlas 40 hari akan keluar hikmah dari hatinya dan memancar di lisannya. Akhirnya dia apa? Dia berbuat ikhlas 40 hari supaya pengen hikmah. Udah 40 hari dia coba ngomong, lah kagak keluar. Akhirnya tidur mimpi. Kamu bukan pengen Allah, pengen hikmah, nggak dapat. Yang ngasih hikmah itu Allah. Ya. Itu salah satu penyebab dia masuk tarikat. Ya, cuman kalau orang ilmunya banyak, amalnya banyak, memang soleh seperti Imam Al-Ghazali, bentaran doang, Pak. Takhliyahnya bentaran doang. Imam Ghazali apa takhliyahnya? Cuma disuruh membersihkan kotoran, udah beres, Pak. Udah jadi wali langsung. Dia datang kepada gurunya, itu guru adeknya, ya. Datang kepada gurunya, guru adeknya itu. Ya, guruku, aku ajarkan aku seperti engkau ajarkan adekku. Sapu kotoran di depan rumahku itu. Imam Al-Ghazali orang terhormat, mulia, Pak. Dia dihormati oleh pemerintah, raja itu dihormati. Pakaiannya juga mewah. Jadi begitu mau nyapu kotoran, digulung tangannya. Kata gurunya, sapu dengan bajumu sekalian. Diturunin lagi, udah. Ya. Ya kalau kata kita mah, ketua MUI suruh nyapu jalanan, kan begitu. Kata gurunya, sudah. Engkau sudah dapat apa yang kau inginkan.
Apa yang terjadi? Nangis. Udah nangis kan? Ya. Akhirnya dia milih untuk khalwah terusnya. Ya. Di atas bimbingan gurunya Syekh An-Nasaj. Nasihatnya cuma sekali doang, Pak, sampai. Kita mau udah berapa kali hatam itu kitab tasawuf kagak sampai-sampai. Ya, malah mundur, malah iya. Apalagi yang ngajinya nggak bawa kitab mah. Modalnya kuping doang. Mending kupingnya ngedenger. Yang ngedenger mah ngedenger, cuman kagak sampai. Ya. Artinya tahliyah itu tufarris atau tafarrusul qalbi. Ya. Atau boleh tufarris sebetulnya. Tufarrisul qalba bil hikam. Apa? Mencerdaskan hati dengan hikmah, makrifat yang diturunkan di dalam Quran. Kitab itu kan perintah dan larangan. Ketika diamalkan, maka nilai-nilai cahaya yang ada di Al-Quran itu pindah ke jiwa. Makanya Nabi pernah ditanya istrinya, Sayyidatuna Aisyah, ketika Nabi wafat, sahabat pada datang ke rumahnya. Wahai Aisyah, kami mengetahui akhlak Nabi di luar, kami ingin melihat akhlak Nabi di dalam rumah. Bolehkah engkau ceritakan sesuatu tentang akhlaknya? Apa kata istrinya? Kamu membaca Al-Quran? Ya, khuluquhul Quran. Lihat di Ihya Ulumuddin, orang membaca Quran itu tergantung tingkatan imannya. Kalau orang imannya iman akal doang, mah dia yang baca, nggak ada kesan ke jiwanya. Baca ge, ya, ngantuk-ngantuknya makanya. Bu, kalau malam gak bisa tidur ya, taruh Quran di depan mata kita. Ini namanya gelap imannya itu sudah. Jika hatinya hidup, begitu dia baca, dia yang baca ya, dia yang baca. Ya, seolah-olah baca surat dari Allah. Ini kita ceramah kayak begitu sama orang. Quran itu jadikan seperti baca surat kekasih. Lah kagak berdemenan. Iya kagak percintaan sama Allah. Bagaimana ini baca surat kekasih? Kalau yang ada nur di sini ketika baca, ya, senyum-senyum, maka baca Quran itu hakikatnya ngobrol dengan Allah. Yang paling tinggi itu ada 7 sebetulnya. Kita nggak punya waktu untuk nerangin. Ada 7 tingkatan orang baca Quran itu imannya. Yang paling tinggi, ketika dia baca, dia merasa bahwa ayat itu baru turun sama dia, baru turun ke dia dari Allah. Rasanya dia baca itu ada paham jadid, ada hakikat yang dirasa. Itulah hikmah dan makrifat yang mencerdaskan hati. Baru Quran itu cocok kesuciannya dengan diri kita. Kalau enggak bisa. Makanya ulama sufi diturunin qudsiyatul Quran, kesucian Al-Quran dengan qasidah. Ibu-ibu mau qasidah buat lomba sih. Ya, pakai baju seragam, bibir merah sambil nyanyi, digoyangin lagi. Ibu-ibu yang mending cakep. Ya. Habis katanya yang cakep mukanya, suaranya jelek. Lah qasidah menyari yang cakep suaranya. Iya. Itu qasidah. Dilantunin lagi qasidah sufi di perlombaan. Ya, ulama lain selain sufi nggak ada yang merina. Tahu merina? Merina tahu? Masa orang dulu kagak tahu ini? Merina itu apa ya? Saya juga kagak tahu ya. Apa Pak? Merina apa marina? Apa merina? Sayang. Apa ya? Ya kayak ubin udah bersih, cakep banget. Ilok ditaruh sendal kotor di situ. Ya Allah, sayang banget. Ya ulama ngelihat qasidah sufi itu dinyanyiin sama ibu-ibu sambil goyang, nggak ada yang mikir kecuali orang sufi. Ya Allah,
Itu nur di dalamnya, ada kudsiyatullah. Kita apabila ada maulid, udah lu baca qasidah sambil nungguin orang. Wah iya. Itu orang qasidah gedembrang, gak ada yang dengerin. Itu mutiara itu dihambur-hambur. Lah gak ada orang sufi yang mengerti itu. Orang sufi bikin qasidah itu menurunkan tingkat tahliyah, tingkat ma'arif wal anwar. Quran itu tinggi banget, nggak nyampe kita. Makanya saya sering mengumpamakan begitu. Risalah itu, Al-Quran isinya misi risalah, semuanya mengandung sifat Allah. Saya mengumpamakan umpama kisah. Saya ingat kisah Brahma Kumbara dulu. Saya memperhatiin waktu kecil itu kenapa dulu Ki Nawawi suka banget sama Brahma Kumbara. Ada sisi apanya sebetulnya yang dilihat. Sampai ngaji ditunda dulu tuh kalau ada Brahma Kumbara kan, diputar dulu itu radio, dengerin dulu, kelar terusin ngaji. Ada di situ ada beberapa titik yang sebagai simbol. Salah satunya pedang naga puspa mantili. Kenapa pedang itu tidak cocok dipegang oleh siapapun kecuali oleh mantili? Ya, dulu Ki Nawawi seneng banget mantili itu. Rupanya ada satu poin di situ. Ini Al-Quran ada jiwanya yang cocok. Kalau dakwah isi Al-Quran di jiwa yang cocok, itu berjaya dakwahnya. Ya, kalau kagak, makan tuan tuh pedang. Iya. Kita ini Pak nih, kita nasehatin orang, kitanya belum ngamalin. Ketika kita mau ngamalin, dapat 2 kali berat. Pertama, berat ngamalin. Kedua, diingat lagi sama Allah. Lu udah ngomong duluan, gua beratin lagi. 2 tuh. Makanya orang dulu mah ngaji itu pertama diem, kedua denger, ketiga hafal, keempat paham, kelima amal, keenam baru sebar ngomong. Tapi kita ngaji ini sekarang denger ngomong terus. Tidak, terus jadi penceramah baik. Tetapi para wali, itulah curangnya, kata kita mah curang. Kalau udah punya asror di sini, punya wali di sini, dia bicara sesuatu yang belum diamalin. Ya, bahkan ketika dia mau ngamalkan makin mudah. Kenapa? Karena penjelasan tentang amal yang akan dilakukan sudah Allah berikan ke dalam hatinya dan dia sudah bicara di mulutnya. Dia belajar kepada mulutnya. Baru karena nggak merasa dari dia, dari Allah. Kita mau ceramah, kita tulis, kita siapin, wah mantep banget ceramah gua, nah udah selesai, ya. Hilang Allahnya udah. Diuji oleh Allah berat. Makanya pantas Ki Jari ngelihat kayak kita nih ngomong, kayak saya nih ngomong pinter banget, udah dibledok kali sama Ki Jari. Ya. Belum apa-apa udah ngomong aja loh. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Nah karena nggak ada, ya kita dikit-dikit paham ya kita ngomong dah. Paling nggak kita paham dulu. Kita nggak tahu kelakuan Ki Jari, apa sih? Ya begitu mati udah dah rasain mati dah kita itu. Ya, ya panas kata beliau, kalau gua nggak ada pakai cat tekojar katanya gitu. Bener. Kalau kita tidak teliti apa sebetulnya, ya Allah, malah berhenti pakai catnya. Ya Allah, kita perlu apa? Sumber rohani itu Allah kasih itu dari hati mereka, nggak bisa dari buku, nggak bisa. Baik. Wa umuril akhirat, dan perkara akhirat. Ya, itu tahalliyah itu tufarrisul qalba.
membuat hati punya kecerdasan dengan apa? Dengan hikmah, makrifat yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Dan orang nikmatin amal ibadah. Ya Allah, saya ada kena ibadah mulu, saya ini berkah, itu awam. Saya kena jadi ustadz ini dihormati orang, awam. Sahabat begitu disuruh dakwah oleh Nabi ke belakang gunung, pergi ke sono. Ternyata yang dulunya ini hamba-hamba yang dihina, tapi ketika jadi sahabat Nabi dan Islam sudah berkuasa, dihormati, dimuliakan. Kan baru bagi dia. Pengistimewaan yang diterima oleh dia ini baru. Jadi masing-masing sahabat pada memandang satu sama lain. Kenapa kita selalu diistimewakan? Enggak ngerasa, Pak. Ini abang-abang jadi ustadz pengen diistimewain baik. Itu sahabat begitu keluar dakwah dia istimewain deh. Ngapa ya? Pulang lari ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mereka mengistimewakan? Rasulullah tanya apa? Hal yasurruk, apakah itu membuat hatimu senang? Sahabat jujur mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ini balasan Allah di dunia, belum lagi di akhirat. Artinya di dunia didapat kita dari amal baik itu. Tapi kemudian sahabat tidak mau itu ternyata. Coba Nabi mendidik bagaimana untuk terus ya sampai kepada Allah. Masalah tasawuf itu dakik. Ya, bukan masalah ya, baiat atau tidak baiat, bukan. Baiat itu formalitas. Taib. Dan haqaiq ilmul qudus. Apa itu hakikat ilmul qudus? Tadi itu yang kita terangkan. Qudusiyatul Quran itu begitu tinggi. Nah, maka ulama sufi itu merendahkannya. Qudusiyatullah itu di qasidah. Kami diajarkan menghormati qasidah itu ya, sama dengan menghormati perkataan nasihat para aulia. Memang itu nasihat aulia. Di bawah penghormatan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena orang sufi bukunya qasidah itu. Ya. Bukan kedebarang. Habis nyanyi sufi, ujung ditutup sama nyanyi kunang-kunang. Ya ibu-ibu habis nyanyi qasidah sufi, ujungnya kunang-kunang terbang melayang gitu. Lala, ya Allah, Bu. Iya tahun 80. Ih lo sekarang nenek-nenek masih main qasidah apa ya udah. Udah mau mati. Masih goyang main qasidah. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman-Nya apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Setelah beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab kudsiyahnya yang ada di dalam itu, nilainya, hakikatnya dibungkus oleh nas teks, sebetulnya ma'arif, maka kepada akhirat mereka yakin. Wa ahlul akhiratil ladzina ma jawazu hadda tazkiyah. Ahlul akhirah yang tidak melewati tazkiyah. Walam yasilu ila tahliyah, dan tidak sampai kepada tahliyah. Hiya mirathuha. Itulah warisnya. Ya. Ada ulama tidak melewati tazkiyah, tidak sampai tahliyah. Itu warisnya. Ya, ulama hanya ibadah saja, banyak amalnya, banyak ilmunya, banyak dakwahnya, banyak. Semua untuk selain Allah, ya, bukan untuk tazkiyah, malah tidak sampai kepada tahliyah. Ya udah, itu warisnya. Itu wali nyebutnya hijab. Hijab, bukan kasyaf. Ya, karena wali tersingkap hijab. Artinya kenapa coba? Di dalam tarekat, orang yang mereka dilarang bukan haram, tetapi mubah.
Haram mah udah gak perlu diomongin lagi. Coba, kemarin di dalam kitab yang satu lagi kita bicara tentang jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong, jangan banyak makan, jangan banyak bergaul dengan orang yang kagak semenggah. Kita ini bahasa Melayu ini punya bahasa yang bahasa Indonesia gak punya. Saya nggak ketemu itu, nyari. Ya, begitu bahasa Betawi kan ketemu yang nggak semenggah tuh. Apa bahasa Indonesianya coba? Teman yang nggak semenggah. Ya. Kenapa 4 itu? Apa haram? Tidak. Boleh, jauhi yang boleh. Artinya mendidik nafsu di yang boleh. Gitu. Itu mendidik nafsu di yang boleh. Ya, begitu juga ulama yang punya ilmu, punya amal, punya dakwah, punya murid, punya berbagai macam, ya, tetapi tidak untuk tazkiyah dan sampai tahliyah tidak, itulah warisnya. Wa ahlullah liqaulihi alaihi salam, karena Nabi bersabda begini, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah wariskan ilmu yang belum diketahuinya. Ini ilmu makrifat. Maka tergantung warisnya. Wa ahlullahi al-muqinuna al-jami'una laha kulluhum ala hudan min rabbihim. Adapun ahlillah, nah ini ahlillah yang yakin, yang terhimpun semuanya untuknya, maka semuanya itu di atas hidayah Tuhannya. Bu, hidayah itu dengerin baik-baik. Hidayah Allah itu ada hidayah akal, itu kita tahu tentang baik buruk. Al-Quran, hadis tuh, baca kitab. Ya, ulama yang banyak ilmunya itu hidayah akal. Tapi kalau hidayah qalbiyah itu waliullah, para wali di atas para ulama. Apa bentuknya hidayah? Cahaya, akhlak, sifat mulia. Ya. Nah, maka ulama mengatakan adab itu di atas ilmu. Ya, kita sering bilang begitu. Adab ini apa? Sifat yang ada di rohani. Ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukannya hanya melihat Allah. Itu adab. Memberi karena perintah Allah, bukan karena kamu. Kenapa? Karena Allah beri sifat dermawan, dan di sifat dermawan itu yang menggerakkan dia untuk memberi. Artinya Allah yang menggerakkan dia memberi. Maka memberinya pasti karena Allah itu adab. Nggak bakal ngungkit, nggak bakal nginget-nginget. Enggak, itu adab. Bukan tata krama jalan bungkuk-bungkuk, pas di belakang lewe-lewe, itu mah. Ya kan orang di depan kiai jalannya, begitu kiai lewat, iblis dianya. Tidak, adab itu. Dia melakukan sesuatu melihatnya Allah. Itu adab. Orang punya ilmu nggak begitu. Makanya adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Imma ilaihi wa imma ila darih. Jadi orang itu, Bu, ya, ada yang berbuat baik sholat puasa dan memahami Al-Quran, ini tahalli. Ada yang untuk Allah, imma ilaihi wa imma ila dari, ada yang untuk surga. Tuh, ada dua.
dari salam wal fadl was thawab wal lutuf. Apa darnya negerinya? Negeri keselamatan, negeri limpahan, negeri pahala, dan negeri keperlakuan halus lembut Allah kepada kita. Semuanya wahum ahlul falah. Baik orang yang tidak melewati tazkiyah dan tahliyah. Ya. Bu, orang sholat sama, puasa sama, zakat sama, baca Quran sama, memahami isi Al-Quran sama. Tetapi tingkatannya berbeda-beda antara ulama dan wali. Itu ya Bu, saya ringkasnya begitu. Yang ulama, dia melakukannya bukan dengan hati nurani, tetapi dengan pikirannya, dengan ilmu yang dimilikinya, dengan iman akal. Seperti yang iman yang sebelumnya kita lihat. Tetapi para wali sudah memiliki hakikatnya. Ya. Sudah memiliki cahaya di hatinya. Maka dia melakukan kebaikan dengan kewalian itu, dengan nurani itu, dengan cahaya itu. Nah yang ini nih, ahlillah, ini sudah melewati tahliyah, tahliyah, dan bahkan dia adalah majlallah, tajalli. Kan tiga perjalanan. Ya. Yang ulama tidak. Dia dikatakan ilmu untuk ilmu, amal untuk amal. Makanya doanya kita, ya Allah kapan saya sholat? Saya sholat ya Allah 5 waktu nggak pernah ketinggalan, tapi kenapa masih begini baik? Apa hubungannya kata Allah? Ya. Nah, wahum ahlul falah. Semuanya itu masuk ke dalam ahlul falah. Yang ulama dan aulia. Ya. Yang ilallah ilaihi au ilal jannah ila thawab sama. Hum ahlul falah. La ghair. Ya, imma minal iqab wa imma minal hijab. Ya. Yaitu ahli falah, tidak lain. Apa namanya? Ada kalanya daripada siksa, selamat daripada siksa, dan selamat daripada hijab. Kalau ulama ingin tidak disiksa, kalau aulia ingin tidak dihijab. Sudah. Makanya kata mereka apa? Bagian saya mah di neraka yang penting bersama Allah. Itu cinta. Enggak mungkin di neraka kalau begitu, mah berarti masa kekasihmu biarin kita tersiksa? Tidak ada. Ya, itulah bahasa cinta. Bukan beneran ada begitu. Karena orang melihat agama itu pencernaannya akal, maka mau diakalin baik. Ada bahasa lain, informasi tentang hakikat. Ya, dan Al-Quran sendiri punya dimensi itu, 2 dimensi, dimensi zahir, dimensi batin. Cuman orang-orangnya yang mengkonsumsi, yang membaca ini. Ya. Itu sebab jika ingin terbuka dimensi itu kashful hijab, maka mesti melalui perjalanan menuju kepada Allah. Apa? Pertama tahliyah, tazkiyah, lakukan semua hidup ini karena Allah. Sabarin, ridoin, tawakalin, ikhlasin, maafin. Bu, kesalahan apa baik itu ciptaan Allah. Allah bikin untuk Allah maafin. Siapa yang dapat sifat maaf dari Allah, berarti dia sampai kepada tujuan penciptaan itu. Enggak bang, saya emang enggak maafin sampai mati. Wah iya, selama-lamanya dia tidak mengenal Allah dan tidak bahagia menurut keperluan dia. Ya. Ulaika, kita habisin ya ini mereka itu ay al-mausufuna bihadhihi sifatil mazkurati min at-tazkiyah wa tahliyah. Mereka yang punya sifat-sifat yang tersebut, baik yang tadi untuk tazkiyah dan tahliyah, ala hudam mir rabbihim, berada di atas hidayah Tuhannya, wa ulaika humul muflihun. Oleh karena itu mereka orang yang falah,
orang yang bahagia. Fa'ala hadzal ladzina yu'minuna. Maka berdasarkan ini, allazi yu'minuna, kalau berdasarkan manhaj yang diterangkan oleh fa'ala hadza yakni, maka berdasarkan ini alladzina yu'minuna mubtadaun. Alladzina yu'minuna yang pertama bil ghaibi wa yuqimunas shalah itu mubtada. Walladzina yu'minuna tsani walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, ma'tufun alaih, ma'tuf. Ya. Wa ulaika khabaru. Ya. Ini kalau dari keterangan Imam Ibn Arabi bahwa alladzina yu'minuna dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu bukan sifat muttaqin. Tetapi ya bukan sifat muttaqin sepenuhnya, akan tetapi kan sudah diterangkan muttaqin itu ada yang hijab, ada yang kasyaf, katakan begitu. Ada yang taat, ahli taat, soleh, ada yang aulia, muqarrabin. Ya. Nah maka bukan kesempurnaan sifat muttaqin, bukan, ada dibagi-bagi. Gitu. Karena ada orang yang melakukan sholat dan puasa tazkiyah doang, tapi tidak tahalli. Maka tazkiyahnya tidak sampai kepada tahalli. Ya, itu tadi. Walau ja'ala sifatan lil muttaqin lakanal muradu bihimil kamilin fit taqwa bihadhil hidayah. Kalau Allah menjadikan sifat bagi orang takwa, maka maksud ya kepada mereka yang sempurna di dalam takwanya setelah hidayah. Wa kana majazan min babi tasmiyati syai' bima sayaqulu ilaihi. Tetapi itu majaz. Jadi bagaimana kalau muttaqin itu yang sempurna semua? Yang punya sifat waladina yu'minuna bil ghaibi waladina yu'minuna, sudah takhalli dan tahalli atau tazkiyah dan tahalli, maka sempurna. Ya. Di atas hidayah. Sebetulnya yang di atas hidayah adalah yang sempurna semua. Yang lain namanya doang, yaitu majaz. Yang ulama majaz, kita ini majaz. Hukman atau majazan. Hidayahan itulah tadi salat-salatan, hidayahan itu yang dikatakan oleh kiai kita dulu ya. Kiainya kiai-kiaian katanya gitu, ya Allah ya. Ini Imam Ibn Arabi bilang begini, majazan kan itu bohong-bohongan ya. Paham Bu? Tahu. Paham gak Bu? Paham. Insya Allah sekarang. Paham gak Bu? Allah yang memberi paham. Saya kederang-derang pengen supaya KB paham, Allah yang memberi paham ya. Itu sebab jangan pernah menutup pintu meskipun sesuatu itu belum paham ya. Allah buka, klik, selesai udah. Cuman kayak di komputer cuma ngeklik doang, tik, langsung ya. Maka jangan sekali kalau aduh ini ketinggian, enggak, nanti jadi bangsat kalau ketinggian tuh ya, bau jadinya ya. Allah yang ngasih paham, jangan berpikir untuk paham ya. Itu sebab kenapa saya rewel, dengerin ya, husnul istima', dengan cara mendengar yang baik dan jangan terputus. Kenapa? Karena Allah akan bagi ilmu, dengan istilah ilmu akan masuk ke kita, tergantung kesiapan kitanya. Kalau setengah-setengah, nggak ada Bu, orang ngaji udah pakai kuping doang, lepas tangan, matanya kemana-mana, pengen nyolok aja itu kupingnya sama matanya itu. Ada apa gitu, tenang, kuping pasang. Karena Allah itu akan ngasih ilmu. Kalau setengah-setengah, berapa dapatnya dikit ya. Karena juga yang kita baca ini, yang akan kita terangkan, terlalu deras airnya.
Coba air deras banget, tempatnya kan kecil. Lah kalau meleng, awur-awuran. Tadongin, apa tadongin? Kalau tadangin mah kali dikit, kalau padongin mah udah jangan ada yang sampai lewat, dipadongin. Bu, saya ngaji enak banget ngomong di sini doang ini. Ya. Di Malaysia emang nggak bisa ngomong begini, kagak ngerti. Itu saya ada tetamu ahbab dari Malaysia, beliau anaknya belajar pesantren di Darul Habib di Sukabumi. Ya, habis melongok anaknya, terus pesawatnya malam, jadi ya, beliau mampir ya, ke majelis kita. Tahu ngerti apa kakak? Paham tak? Sikit. Ya. Tak apa, sikit-sikit pun banyak juga nanti. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.